Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki nama asli, yaitu Abdul Uzza. Dia adalah seorang yatim yang miskin. Ayahnya meninggal tidak mewariskan apa-apa, sehingga sang ibu menyerahkannya kepada pamannya untuk diasuh dan dibesarkan, sehingga Abdul Uzza dapat menikmati kehidupan yang layak. Sang paman adalah orang yang sangat kaya. Banyak harta yang telah dikeluarkannya untuk membiayai Abdul Uzza. Ia hidup bergelimang harta. Tapi sayang sekali, ia dan kaum bangsanya masih menyembah berhala. Di saat Nabi hijrah dan tiba di kota Madinah, ada semacam kerinduan yang terpendam untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Namun keinginan itu terhalang oleh pamannya beberapa tahun. Suatu saat ketika ia sedang melakukan perjalanan, ia bertemu dengan para muhajirin. Ia pun melakukan perbincangan dengan mereka, dan setelah perbincangan itulah akhirnya ia pun sadar dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dalam pikiran Abdul Uzza saat itu hanyalah ingin mendekatkan diri kepada Allah saja. Ia pun menetap dalam kabilahnya selama 3 tahun. Ia tetap berpegang teguh pada agama Islam walaupun seluruh kaumnya jauh dari ketaatan dan menyembah berhala. Selama 3 tahun lamanya, ia memaksakan diri untuk tetap istiqomah. Apabila ia ingin beribadah kepada Allah, maka ia akan pergi keluar dari kaumnya ke tengah-tengah padang pasir. Selama ini ia menyembunyikan keislamannya dari hadapan orang-orang. Setiap hari ia pergi menemui pamannya, seraya berkata, "Wahai pamanku, aku mendengar bahwa ada seorang lelaki bernama Muhammad yang menyerukan agama Islam." Namun pamannya malah mencercanya habis-habisan. Selama 3 tahun itu, ia mengalami masa yang berat. Akhirnya, kesabarannya pun sampai pada puncaknya. Namun jiwa hidayah yang menggelayutinya membuat tidak tahan lagi untuk segera bertemu dengan Nabi SAW. Dengan rasa segan yang bercampur keberanian, dia pun datang kepada pamannya dan berkata, "Wahai pamanku, sudah lama aku menunggu kesediaanmu, agar kita dapat memeluk agama Islam bersama-sama. Namun aku tidak melihat dan tidak merasakan bahwa engkau tertarik kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Wahai paman, aku lebih memilih Rasulullah daripada engkau. Aku tidak dapat berpisah dengannya. Aku memberitahumu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Aku berhijrah kepadanya. Jika engkau mau pergi bersamaku, aku akan menjadi orang yang paling bahagia." Pamannya pun menjawab, "Jika kau mengabaikan semuanya selain Islam, maka aku akan mengharamkan semua yang menjadi milikmu." Ia menjawab, "Wahai paman, berbuatlah sesukamu, karena aku lebih memilih Allah dan Rasulnya." Pamannya pun melakukan hal yang tidak dapat dipercaya. "Kalau kau tetap memaksa, maka aku akan mengharamkanmu hingga baju yang melekat di badanmu itu." Pamannya pun berdiri dan menggunting bajunya. Abdul Uzza pun hampir seperti orang yang telanjang. Ia pun tetap keluar dengan kondisi seperti itu. Saat keluar, ia menemukan selembar kain wol dan membaginya menjadi 2 bagian, lalu memakainya seperti kain ihram. Tidak gentar dengan jawaban sang paman, Abdul Uzza pun menanggapi dengan gagah dan tegas, "Demi Allah, aku lebih memilih mengikuti Muhammad dan meninggalkan penyembahan berhala." Ia pun kemudian berhijrah dan menemui Rasulullah untuk pertama kalinya. Sungguh tidak bisa dibayangkan betapa besar keistiqomahannya kepada Rasulullah, sekalipun ia tidak pernah bertemu dengannya. Rasulullah pun bertanya, "Siapakah Anda?" Ia menjawab, "Aku adalah Abdul Uzza." Rasulullah pun kembali bertanya, "Mengapa kamu berpakaian seperti ini?" Ia menjawab, "Pamanku telah berbuat ini kepadaku. Aku telah memilih engkau, wahai Rasulullah, dan bersabar selama 3 tahun lamanya, hingga aku bisa datang kepadamu dalam keadaan istiqomah atau tetap taat kepada Allah." Setelah menceritakan semuanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi mengganti namanya dari Abdul Uzza menjadi Abdullah Zulbajadain, yang artinya adalah pemilik 2 kain. Abdullah Zulbajadain menjalani kehidupan barunya dengan penuh kebahagiaan. Hari-hari dilaluinya dengan beribadah kepada Allah. Ekspektasinya terhadap kesyahidan guna mencicipi surga sangat tinggi sekali, sehingga ia berharap agar mati pada medan jihad. Dia pun meminta kepada Nabi agar didoakan. Tapi Nabi berkata kepadanya seraya memegang pundaknya, "Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan atau tak rela kaum kafir menumpahkan darahnya." Ini adalah ekspresi kecintaan Nabi kepada sahabat yang mulia ini. Abdullah Zulbajadain ikut berjuang bersama Rasulullah hingga syahid dalam perang Tabuk pada usia 23 tahun. Karena kecintaannya kepada Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Mas'ud menceritakan, "Aku datang kepada beliau dan berkata, 'Apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah?' Beliau mengangkat kepalanya ke arahku dengan kedua mata yang dipenuhi dengan air mata. 'Saudaramu, Zulbajadain telah meninggal.' Aku berpaling kepada Umar dan Abu Bakar kemudian berkata, 'Mengapa kalian biarkan Rasulullah menggali sendiri?
sedangkan kalian hanya berdiri saja?" Abu Bakar menjawab, "Rasulullah sendiri yang ingin menggali kuburannya Abdullah." Lalu Nabi mengulurkan tangannya ke arah Abu Bakar. "Berikanlah jenazahnya kepadaku," ujar Rasulullah. Lalu Abu Bakar dan Umar menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Sambil memiringkan tubuh Zulbajadain, beliau bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya pada malam ini aku ridha kepadanya, maka ridailah dia. Sesungguhnya dia telah mencintai Allah dan Rasul-Nya." Ibnu Mas'ud yang melihat itu merasa takjub dan mengatakan, "Ya Allah, seandainya aku yang dikuburkan ketika itu." Ini adalah bentuk iri dari sahabat yang juga tidak kalah mulianya. Demikianlah lembaran sejarah yang mengharukan dari sahabat yang mulia. Meninggalkan kenikmatan dunia dan lebih memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Selalu mencintai dan merintui Nabi. Dia begitu paham dan yakin bahwa nilai dunia di sisi Allah tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Akhir kehidupannya yang manis, diturunkan jenazahnya oleh dua sahabat mulia. Lalu disambut dan didoakan Nabi telah mengantarkan namanya ke dalam daftar 104 sahabat yang paling mulia. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut.